Malamnya, Yumi tidak bisa tidur. Tiba-tiba, ia ingin pangsit dan kue bungkopang strawberry. Meski ditahan, akhirnya ia membuka lemari untuk melihat stok pangsit dan teringat begitu bencinya ia dengan Sondrok sehingga ia tidak bisa tidur sampai pagi. Pagi harinya, Yumi mengajak Koko jalan-jalan. Dalam perjalanannya, ia melihat Sondrok. Melihat itu, ia teringat bahwa jalan yang dilalui Sondrok menuju toko kue bungkopang langganannya. Meski ia belum mandi dan memakai baju seadanya, ia langsung melanjutkan mobil ke toko bungkopang. Ia langsung memesan semua kue bungkopang strawberry. Bukan hanya satu, namun semua yang tersedia berjumlah 40. Tak lama, Sonrok juga sudah datang ke toko tersebut. Yumi sendiri langsung menyapa dan sengaja meminta maaf karena Sonrok akan kurang beruntung tentang kue bungkopang strawberry. Tak lama, Yumi juga langsung membayar kue pesanan bungkopang strawberry. Sonrok yang melihat begitu banyaknya pesanan Yumi, kaget akan hal itu dan langsung memesan kue bungkopang strawberry. Namun, stoknya sudah habis dan akan tersedia nanti sore. Ia pun langsung melihat Yumi dari kejauhan. Dalam perjalanannya, Yumi tertawa puas melihat ekspresi Sonrok karena akhirnya ia bisa balas dendam akan perlakuan Sonrok kemarin malam. Saat bertemu dengan Ruby, Yumi membicarakan tentang pidinya yang mengatakan keburukan anjing Malates yang salah satunya adalah memakan kotoran. Namun Ruby sebagai pemilik anjing Malates tidak memungkiri bahwa benar anjing Malates memakan kotorannya sendiri. Terdengar ada paket datang, ternyata dari Sonrok. Setelah dibuka, isinya kue dari toko Soul Bakery. Yumi tidak percaya karena toko ini sudah terkenal tentang kelezatan dan kesulitannya untuk mendapatkannya. Yumi merasa bahwa ini adalah kado karena Sonrok menyesali perbuatannya. Tak lama bel berbunyi. Sonrok datang. Namun kedatangannya untuk mengambil kue Soul Bakery yang ternyata salah dikirim. Pagi hari, Yumi meninjau pekerjaan revisi Nahe yang membuat Yumi memberikan pujian kosong kepadanya. Hal ini karena pekerjaan Nahe tidak pernah ada perbaikan. Tampaknya Yumi begitu putus asa akhir-akhir ini menghadapi semuanya. Nahe menelpon Yumi untuk menginfokan Sonrok sudah mengirim email saran 2 hari lalu. Nahe menyarankan Yumi untuk bisa mengecek dahulu email tersebut. Yumi yang sudah kesal hanya bisa menggerutu bagaimana banyaknya saran yang harus ia dapat dari Sonrok. Namun setelah ia melihat emailnya, ia terkejut karena Pedesin sangat teliti dan sangat paham akan tulisan Yumi yang ia maksud. Saran inilah yang Yumi tunggu. Saat akan keluar, Yumi ditelepon oleh Pedesin yang sudah datang ke studio Yumi. Pedesin ternyata membawa kue yang sama persis tadi malam. Karena Yumi masih gengsi, Yumi akhirnya menawarkan untuk mengantar Pedesin ke kantor redaksi. Karena gugup dan canggung, ternyata Yumi salah memilih jalur keluar mobil. Di pertengahan lorong, Yumi berpapasan dengan mobil masuk yang menyebabkan kemacetan mobil. Yumi dan Pedesin meminta maaf dan mencoba untuk memundurkan mobil, namun karena gugup, akhirnya Pedesin yang menggantikan Yumi. Dari sinilah Yumi sangat kagum karena ketenangan Pedesin meski dalam keadaan terdesak. Saat keluar, Yumi akhirnya berterima kasih atas bantuan Pedesin. Namun demikian, Yumi akhirnya membenci kembali Pedesin saat ia melihat respon tersenyum saat menanyakan dan mengetahui berapa lama Yumi bisa menyetir. Malamnya, Yumi pun akhirnya memikirkan bagaimana alasannya untuk meminta pergantian produser kepada petinggi redaksi. Pagi hari, Yumi ada perjalanan dinas. Yumi harusnya bersama dengan Pede Chang, namun ia mengabari bahwa tidak bisa datang karena adiknya kontraksi. Hal ini ternyata membuat Pede Chang menyuruh Pedesin untuk menggantikannya. Mendengar hal itu, Yumi langsung berlari dan berharap bahwa Pedesin terlambat atau tidak datang agar ia tidak melihat wajah yang sangat mengganggu tersebut. Namun hal itu tidak terjadi. Ternyata Pedesin datang menyapa Yumi dengan keadaan kelelahan karena sudah berlari mengejar kereta Yumi. Tak lama, pimpinan redaksi menelpon Yumi dan menyatakan akan ada pergantian produser. Hal ini membuat Yumi bahagia karena hal ini adalah yang ia inginkan.
Tak lama, ia membelikan kopi untuk Pedisin dan mengungkapkan rasa kekecewaannya karena baru sebentar bisa bekerja sama dengan Pedisin. Respon Pedisin ternyata di luar dugaan. Ia malah berterima kasih atas pengertian Yumi. Pernyataan itu membuat Yumi berpikir, apakah permintaan pergantian PD ini adalah permintaan Pedisin. Akhirnya Yumi menelpon pimpinan redaksi dan ternyata memang benar. Hal ini disebabkan karena Pedisin merasa terbebani harus mengurus proyek lebih dari satu, karena membuat pekerjaannya bentrok. Akhirnya Yumi mendatangi Pedisin dan menanyakan alasan sebenarnya kenapa Pedisin minta keluar pada tim Yumi. Apakah karena tidak suka dengan kinerja Yumi atau masalah lainnya?